Sharon Carter ternyata adalah sosok double agent yang kerja untuk Power Broker. Hai Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Dan di video kita kali ini kita bakal nge-breakdown episode 3 series The Falcon and the Winter Soldier. So nggak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, mari kita bahas topik kita kali ini. Series The Falcon and the Winter Soldier episode 3, Power Broker, di sini secara garis besar ngasih kita dua perspektif cerita dari seriesnya, yaitu dari sisi hero yang menceritakan tentang usaha protagonis utama dari series ini, yaitu Sam dan Bucky yang harus menempuh jalan kejahatan dengan membebaskan villain di film Captain America Civil War, yaitu Helmut Zemo. Dimana di series ini Sam dan juga Bucky memanfaatkan Zemo untuk bisa melacak keberadaan dari Karli Morgenthau dan juga kelompok Flag Smasher lewat serum Super Soldier buatan Power Broker yang mereka pakai. Sedangkan di saat yang bersamaan, utusan dari pemerintah yang di sini diwakili oleh John Walker dan juga Lemar Hoskin ternyata juga ikut mencari keberadaan dari Karli dan juga kelompok Flag Smasher. Tapi sayangnya pencarian dari mereka berujung dengan kegagalan dan tidak bisa menemukan petunjuk apapun dari keberadaan kelompok Flag Smasher, yang akhirnya membuat John Walker dan juga Lemar Hoskin menempuh cara ilegal dengan berusaha melacak Sam dan juga Bucky yang di sini sudah jauh melampaui pencarian mereka dengan menemukan sosok di balik serum Super Soldier yang dipakai oleh kelompok Flag Smasher. Sementara itu, untuk sisi villain di series ini, kita bisa melihat sosok dari Karli Morgenthau, pemimpin dari Flag Smasher, yang di sini terlihat makin jahat setelah kematian dari Donya Mardani atau Mama Donya, yang sepertinya dulu jadi pengasuh dari Karli saat dia masih tinggal di camp GRC Latvia. Dimana selanjutnya Karli mulai mengubah arah gerakan dari Flag Smasher yang tadinya cuma berfokus untuk membantu dunia dengan mencuri logistik milik GRC dan memberikannya kepada para pengungsi, berubah jadi gerakan ekstremis dan membuat Karli akhirnya membunuh orang-orang di GRC dengan ledakan bom. Dan tindakan ini bahkan tidak diketahui oleh orang terdekat Karli di Flag Smasher, yaitu Dovich, yang di sini kelihatan kaget dengan aksi Karli yang bisa membunuh banyak orang di GRC hanya untuk mengirimkan pesan kepada GRC soal gerakan Flag Smasher. Nah, episode kali ini dimulai dengan menunjukkan kita iklan komersial dari organisasi GRC atau Global Repatriation Council, di mana di iklan GRC ini digambarkan sebagai organisasi internasional yang mengurus orang-orang yang kembali pasca blip untuk menyesuaikan hidup mereka dari sistem sosial, hukum dan juga kewarganegaraan yang berlaku sekarang di seluruh dunia. Selain itu, kalau kita memperhatikan tagline dari organisasi GRC yang muncul di iklan ini, yaitu Reset, Restore, dan Rebuild, ini tentunya bisa jadi simbolis dari kewenangan GRC di dunia saat ini yang punya kontrol penuh dalam mengelola seluruh resource di dunia untuk membantu para pengungsi, yang secara nggak langsung membuat GRC punya kekuasaan atas dunia dengan otoritasnya sekarang. Dan kalau ini kita kaitkan dengan teori kita sebelumnya soal hubungan GRC dengan Power Broker di sini mengontrol GRC bisa saja menggunakan kewenangan dari GRC di sini untuk menjalankan salah satu tujuannya, yaitu untuk mengontrol kekuatan dunia bersamaan dengan perannya yang sekarang yang fokus menciptakan manusia super lewat serum Super Soldier ciptaannya. Nah, awal dari series ini kita sendiri bisa melihat organisasi GRC yang di sini mengerahkan pasukan khususnya untuk bekerja sama dengan John Walker dan Lemar Hoskin dalam misi penyergapan mereka di kamp GRC Munich, Jerman yang dulu menampung kelompok Flag Smasher. Di mana hal ini secara nggak langsung menjelaskan posisi dari John Walker dan juga Lemar Hoskin yang di sini sepertinya bekerja untuk GRC yang dikontrol oleh Power Broker dan sepertinya sedang dimanfaatkan oleh Power Broker dalam menjalankan agenda mereka untuk mengambil kembali serum Super Soldier yang dicuri oleh Flag Smasher. Selain itu di scene ini, kalau kita memperhatikan armor yang dipakai oleh Lemar Hoskin, kita sendiri bisa menemukan logo bintang yang kalau di komiknya merupakan logo yang dipakai oleh Battlestar dalam kostum hero-nya. Dimana dalam misi penyergapan ini kita juga bisa melihat sifat asli dari John Walker sebagai Captain America yang tentunya berbeda jauh 180 derajat dari Steve Rogers. Dimana di sini John Walker terlihat menggunakan identitas Captain America sebagai tanda kalau dia punya kewenangan secara hukum untuk membuat orang lain tunduk kepadanya. Yang kemudian John gunakan untuk menginterogasi paksa pemimpin dari Camp Munich supaya bisa memberikan info tentang Flag Smasher. Dan ini tentunya berbeda dengan Steve Rogers saat dia dulu menjadi Captain America, di mana Steve Rogers menganggap kalau identitas Captain America yang dia pakai adalah sebuah simbol kepahlawanan yang harus dia hidupkan untuk memberikan harapan dan inspirasi bagi warga dunia.
Nah, permasalahan identitas Kapten Amerika ini kemudian dibahas lebih lanjut oleh Helmut Zemo saat dia mengobrol dengan Sam dan juga Bucky di jet pribadinya. Di mana Zemo di sini tidak suka kepada para pahlawan karena saat mereka dijadikan simbol, ini akan membuat banyak orang percaya pada pahlawan dan melupakan segala kekurangan mereka. Di mana simbol ini dikatakan oleh Zemo berpotensi untuk berkembang seperti halnya Red Skull yang dipercaya oleh Jerman sebagai ikon perjuangan mereka, yang akhirnya bakal memicu peperangan dan membuat orang-orang tidak berdosa jadi korban. Dan inilah yang kemudian dipercaya oleh Sam setelah melihat fakta yang ada tentang keberadaan serum Super Soldier dan juga Isaiah Bradley. Dimana di scene selanjutnya Sam jadi punya niatan untuk menghancurkan shield Kapten Amerika supaya tidak ada lagi orang yang memanfaatkan simbol Kapten Amerika untuk kejahatan. Karena seperti yang kita tahu, untuk membuat sosok superhero seperti halnya Kapten Amerika, pemerintah Amerika di sini bahkan harus melakukan tindakan jahat kepada Isaiah Bradley yang sudah berjasa besar bagi Amerika sebagai pahlawan. Dimana ini membuat pemerintah akhirnya harus memenjarakan Isaiah selama 30 tahun hanya untuk mengambil sampel Super Soldier dalam darah Isaiah supaya pemerintah bisa kembali membuat serum Super Soldier lain yang bisa digunakan Amerika sebagai simbol pahlawan baru selain Steve Rogers. Berikutnya di scene lainnya kita kemudian bisa melihat Zemo yang di sini menceritakan tentang siapa dirinya kepada Sam dan juga Bucky yang ternyata adalah seorang Baron atau bagian dari keluarga bangsawan di Sokovia. Di mana hal ini tentunya sama seperti backstory dari karakter Helmut Zemo di komiknya yang diceritakan sebagai generasi ke-13 dari keluarga bangsawan Baron Zemo yang punya kekuasaan di salah satu wilayah Jerman atas kesetiaan Baron Zemo kepada kekaisaran Jerman. Selain itu di episode ini kita juga bisa melihat Helmut Zemo yang di sini punya tampilan mirip seperti di komiknya, terutama dari jaket trench coat-nya dan juga topeng yang dipakai oleh Zemo saat dia beraksi dalam episode ini. Nah, Zemo kemudian membantu Bucky dan Sam untuk melacak keberadaan dari serum Super Soldier dengan membawa mereka ke kota Madripoor, yang kalau di series ini digambarkan sebagai negara bebas hukum yang terletak di Kepulauan Indonesia yang dikenal di abad ke-18 sebagai markas dari bajak laut. Dan ini sama seperti di komiknya yang juga diceritakan Madripoor sebagai sebuah negara kepulauan kecil yang terletak di sekitar Kepulauan Riau dan Lingga, Indonesia, yang dulunya merupakan markas bagi bajak laut sebelum akhirnya menjadi negara tanpa hukum. Selanjutnya dalam perjalanan menuju Madripoor, kita sendiri bisa melihat Zemo yang di sini berhasil mencuri buku penebusan milik Bucky dan melihat seluruh nama yang ada di dalamnya. Dimana dengan pengetahuan Zemo yang mendalam tentang Hydra, Zemo di sini sepertinya sudah mengetahui seluruh nama dari target Hydra yang ditulis oleh Bucky dalam bukunya. Terkecuali nama-nama korban dari Bucky saat dia masih menjadi pembunuh Winter Soldier. Salah satunya adalah nama Nakajima yang merefer pada sosok RJ Nakajima, anak dari Yori Nakajima yang sekarang jadi sahabat Bucky. Selain itu di scene yang sama kita juga bisa melihat Sam yang di sini seperti mengkonfirm fan teori yang mengatakan kalau buku penebusan Bucky adalah buku dari Steve Rogers dengan bilang kalau dia pernah melihat buku itu digunakan oleh Steve. Di mana buku ini dulunya digunakan oleh Steve untuk mencatat hal-hal penting yang dia lewatkan dalam sejarah selama membeku di Antartika. Sedangkan saat dipegang oleh Bucky, buku ini Bucky gunakan untuk membantu menghapus masa lalunya sebagai Winter Soldier. Nah, di Madripoor kita kemudian bisa melihat Zemo yang menjelaskan tentang dua kota yang ada di sini, yaitu Hightown dan juga Lowtown. Di mana di komiknya diceritakan kalau Hightown adalah salah satu kota di Madripoor yang dikenal dengan kekayaan dan juga kemakmurannya, sedangkan Lowtown adalah kota miskin di Madripoor yang dikenal sebagai wilayah bebas hukum dan jadi base para kriminal di seluruh dunia. Berikutnya mereka lalu melanjutkan perjalanan ke kota Lowtown untuk bertemu dengan rekan lama Zemo yaitu Selby, di mana dalam perjalanan kita bisa melihat beberapa Easter eggs dari kota Lowtown yang ada di komiknya seperti Princess Bar, sebuah bar di Lowtown milik bos kriminal Tiger yang sering dikunjungi oleh Wolverine di Madripoor, dan Brass Monkey Saloon, sebuah bar tempat Kapten Amerika mencari info tentang Crossbone yang kalau di series ini jadi tempat tujuan kelompok Zemo untuk bertemu dengan Shelby. Nah, sebelum bertemu dengan Selby, Zemo sendiri menyuruh Sam dan Bucky untuk memakai penyamaran agar mereka tidak dicurigai oleh orang-orang di Madripoor, di mana Bucky menyamar sebagai Winter Soldier dan Sam menyamar sebagai seorang penjahat Afrika bernama Conrad Mack alias Smiling Tiger. Dimana kalau di komiknya karakter Conrad di sini adalah salah satu karakter villain di komik Marvel dengan senjata cakar di tangan dan kakinya yang dikenal sebagai anggota dari Thunderbolt. Selain itu, kita juga memperhatikan kostum Sam ini yang sangat mirip dengan kostum Sam saat masih menjadi bawahan mafia di komiknya yang dikenal dengan nama Snap Sam. Berikutnya kelompok Zemo kemudian bertemu dengan Selby di mana karakter ini mungkin merefer pada karakter komik Susan Selby yang merupakan mantan pegawai Roxxon yang akhirnya pindah ke Madripoor. Di mana di episode ini kita kemudian ditunjukkan dengan Selby yang memberitahu Zemo tentang pencipta dari serum Super Soldier milik Power Broker yaitu Dr. Wilfred Nagel. Di mana kalau di komiknya Dr. Wilfred Nagel adalah salah satu ilmuwan pemerintah Amerika yang bertanggung jawab dalam penciptaan serum Super Soldier yang akhirnya membuat Isaiah Bradley dan juga rekannya menjadi Super Soldier.
Nah, di series ini, Dr. Nigel diadaptasi secara berbeda dengan diceritakan sebagai ilmuwan yang dulunya bekerja untuk Hydra di program Winter Soldier. Setelah kegagalan 5 subjek Winter Soldier di fasilitas Siberia, di mana subjek ini mungkin saja adalah subjek dari serum Super Soldier buatan Howard Stark yang kemudian subjek ini bisa punya kekuatan super sekaligus sifat yang brutal, sehingga ini yang membuat mereka tidak bisa dikontrol dan terpaksa harus dibukukan oleh Hydra. Sampai akhirnya setelah kejatuhan dari Hydra yang di sini merefer pada kejadian di film Captain America The Winter Soldier, dan ini kemudian membuat Nigel pindah untuk bekerja dengan CIA yang ternyata punya sampel darah dari Isaiah Bradley yang dulu sempat ditahan oleh pemerintah untuk mengekstrak darah milik Isaiah yang mengandung serum Super Soldier. Singkat cerita, setelah peristiwa Blip, Nigel yang dulu hilang karena snap Thanos kemudian meneruskan proyek serum Super Soldier-nya yang kini tidak dilanjutkan oleh pemerintah, di mana Nigel kemudian bekerja sama dengan Power Broker untuk menciptakan serum Super Soldier sempurna dari darah Isaiah Bradley yang berhasil dimurnikan oleh Nigel seutuhnya. Di mana beda dari serum buatan Erskine dan juga Howard Stark, serum buatan Nigel ini tidak membuat subjeknya terganggu secara mental seperti Winter Soldier dan mengalami peningkatan otot berlebih seperti Steve Rogers dan juga Isaiah, di mana para pengguna Super Soldier ini pada akhirnya akan tetap memiliki tubuh yang normal dan juga kekuatan Super Soldier yang setara dengan Captain America. Sampai akhirnya 20 serum Super Soldier yang dibuat oleh Nigel kemudian dicuri oleh Karli Morgenthau dan dipakai oleh kelompok Flag Smasher dalam aksi mereka, yang sepertinya ini bisa dilakukan oleh Karli dengan memanfaatkan koneksi dari Dovich yang di sini diceritakan pernah bekerja sebagai bawahan mafia di Madripoor. Dan setelah kematian dari Nigel yang dibunuh oleh Zemo karena dia tidak ingin ada Super Soldier lagi, posisi dari Karli dan juga kelompok Flag Smasher di sini tentunya akan menjadi sangat penting bagi Power Broker untuk bisa mendapatkan kembali serum Super Soldier buatan Nigel. Dan sepertinya posisi ini bakal dimanfaatkan oleh Karli untuk mendapatkan resource yang cukup demi menjalankan aksi terorisme mereka selanjutnya terhadap organisasi GRC. Nah, dalam proses kelompok Zemo bertemu dengan Nigel di episode ini, kita sendiri bisa melihat mereka dibantu oleh Sharon Carter atau Agent 13, yang di sini diceritakan sebagai buronan Amerika setelah tindakan kriminalnya yang mencuri shield Captain America dan juga kostum Exo 7 Falcon di film Captain America Civil War. Dan setelah kejadian itu, Sharon sendiri akhirnya memutuskan untuk pindah ke Madripoor dan memutuskan kontak dengan keluarganya, di mana di Madripoor, Sharon akhirnya bisa hidup di Hightown dengan menjadi pedagang barang ilegal yang dijual di black market. Selanjutnya di scene lainnya kita kemudian bisa melihat Sharon yang kini meninggalkan kelompok Zemo setelah dia dan juga kelompok Zemo bisa selamat dari para pembunuh bayaran di Madripoor yang memburu mereka setelah kematian dari Shelby dan juga Wilfred Nagel yang dibunuh oleh Zemo. Dimana selanjutnya kita bisa melihat Sharon yang kemudian bertemu dengan asistennya dan berkata kalau kita punya masalah yang akan diceritakan dalam perjalanan nanti. Dimana masalah ini sepertinya berkaitan dengan kelompok Zemo yang membuat Shelby dan juga Nigel akhirnya mati terbunuh. So, kalau Sharon di sini menganggap kelompok Zemo sebagai masalah karena sudah membuat Nigel mati, maka Sharon bisa juga punya hubungan dengan sosok Power Broker yang di episode ini merupakan atasan dari Nigel, di mana sama seperti Nigel, bisa saja di sini Sharon juga menjadi bawahan dari Power Broker yang ditugaskan oleh Power Broker untuk menjaga keberadaan Super Serum. Dan kalau benar Sharon menjadi bawahan dari Power Broker, maka ini tentunya menjelaskan kenapa Sharon bisa berada di bar Brass Monkey sesaat sebelum kelompok Zemo bertemu dengan Shelby, yaitu karena di sini Sharon ditugaskan oleh Power Broker untuk mengawasi Shelby agar tidak membocorkan soal serum Super Soldier kepada orang lain apalagi kelompok Zemo. Dimana inilah yang sepertinya membuat Sharon akhirnya menugaskan anak buahnya untuk membunuh Shelby di bar Brass Monkey. Lalu kalau Sharon benar bekerja untuk Power Broker, pertanyaannya sekarang adalah kenapa Sharon mau membantu kelompok Zemo untuk kabur dari para bounty hunter dan bertemu dengan Dr. Wilfred Nagel? Dimana jawabannya mungkin saja Sharon adalah sosok double agent yang gak hanya bekerja untuk Power Broker, tapi juga bekerja untuk unit intelijen yang dalam hal ini adalah S.H.I.E.L.D. Dimana ini sendiri bisa kita lihat dari smartphone milik Sharon yang ternyata adalah handphone HTC tahun 2013 yang dulu dimiliki oleh Nick Fury di film Captain America Winter Soldier. So, dengan adanya HP ini di tangan Sharon, bisa jadi Sharon di sini masih berkomunikasi dengan Nick Fury dan ditugaskan oleh Nick Fury secara rahasia di Madripoor untuk mencari tahu tentang keberadaan serum Super Soldier buatan Power Broker. Dan salah satu cara Sharon untuk mendapatkan informasi ini adalah dengan menyamar jadi salah satu bawahan Power Broker supaya dia bisa mendapatkan informasi lebih dalam dari proyek Super Serum yang dikerjakan oleh Power Broker. So, kalau benar Sharon adalah sosok double agent di Madripoor, maka ini tentunya bisa menjelaskan motivasi Sharon untuk membantu kelompok Zemo dalam mendapatkan informasi tentang keberadaan serum Super Soldier buatan Power Broker yang sudah dia selidiki sebelumnya. Tapi karena tindakan kelompok Zemo yang membuat Wilfred Nagel mati, inilah yang membuat Sharon akhirnya
menganggap kelompok Zemo sebagai masalah karena kejadian ini bisa mereveal identitasnya sebagai mata-mata SHIELD yang selama ini menyamar jadi bawahan Power Broker. Dan ngomong-ngomong soal Power Broker di episode ini, kita sendiri sebenarnya udah sempat ditis dengan petunjuk tentang sosok dari Power Broker yang disebut-sebut salah satu bawahan dari Shelby, yaitu sebagai he atau laki-laki. Dimana sosok ini mungkin saja merefer pada Dr. Karl Malus yang kalau kita ketahui di komiknya adalah sosok yang berkaitan erat dengan perusahaan Power Broker dan juga Project Superhuman. Atau bisa juga sosok Power Broker ini adalah Thaddeus Ross yang kita ketahui bersama di sepanjang film MCU selalu berusaha menciptakan serum super soldier dan mengontrol para superhuman seperti Avengers. Berikutnya di scene lainnya kita bisa melihat kematian dari Donya Madani, sosok penting dari Karli Morgenthau, pemimpin dari Flag Smasher karena penyakit TBC-nya, yang sebenarnya sempat mau diselamatkan oleh Karli dengan meminta bantuan dari Wilfred Tegel. Dimana di scene kematian ini kita bisa melihat Easter eggs dari Donya yang mengenakan perhiasan Hamsa, sebuah simbol yang digunakan oleh orang Timur Tengah untuk mendapatkan perlindungan. Dimana simbol inilah yang sepertinya menginspirasi Karli untuk membuat logo dan juga filosofi dari gerakan Flag Smasher, yang bisa jadi dibuat oleh Karli untuk menyatukan seluruh orang di dunia untuk melindungi bumi dari kesusahan. Selanjutnya dengan petunjuk dari Joaquin Torres yang memberitahu Sam kalau Mama Donya mati di Riga Latvia, kelompok Zemo lalu kemudian pergi ke Latvia untuk mencari tahu keberadaan dari Karli dan juga kelompok Flag Smasher di sana. Dimana sebelum kelompok Zemo mencari keberadaan dari Karli dan juga kelompoknya, Zemo kemudian mengajak Sam dan juga Bucky untuk mengunjungi monumen memorial dari tragedi Sokovia yang sepertinya ada di sana. Dimana Zemo kemudian menceritakan kepada mereka bagaimana keadaan Sokovia saat ini yang sudah diambil wilayah dan resource-nya oleh negara tetangganya. Dan ini tentunya membuat kita penasaran tentang negara tetangga yang mana yang mengambil wilayah Sokovia. Dimana kalau kita melihat fakta tentang Sokovia yang merupakan negara fiksi di Eropa Timur, maka bisa jadi salah satu negara yang mengambil wilayah Sokovia juga adalah negara fiksi di Eropa Timur yang mungkin saja adalah Latveria. Nah, Latveria sendiri di komik Marvel adalah sebuah negara fiksi di Eropa Timur yang dipimpin secara otoriter oleh seorang super villain ternama yaitu Dr. Doom yang jadi villain utama dari Fantastic Four. Dan kalau kita melihat fakta Marvel Studio di sini yang sudah membeli properti Fantastic Four dari Fox termasuk karakter Dr. Doom, so dengan hadirnya negara Latveria di MCU nanti, maka hal ini bisa jadi setup yang bagus untuk memperkenalkan karakter Victor Doom sebelum akhirnya dia jadi super villain yang akan melawan Fantastic Four di filmnya nanti. Dan kalau kita perhatikan kalimat Zemo kepada Sam dan juga Bucky yang di sini mengatakan kalau Sokovia sudah dijajah oleh negara tetangganya sebelum dibersihkan puing-puingnya, maka bisa jadi puing-puing inilah yang diincar oleh Latveria untuk dijadikan resource mereka. Dimana seperti yang kita tahu, puing-puing ini mengandung vibranium yang digunakan oleh Ultron untuk mengangkat kota Novigrad ke langit sebelum dijatuhkan ke Sokovia. So dengan puing vibranium yang kini dimiliki oleh Latveria, bisa jadi vibranium ini nanti bakal digunakan oleh Dr. Doom dalam pembuatan senjatanya yang bisa saja adalah Doombot atau mungkin senjata penghancur massal lainnya. Dan terakhir di film ini kita kemudian diberikan kejutan dengan hadirnya kesatria Wakanda di series ini yang bertemu dengan Bucky di Latvia, yaitu sosok Ayo yang sudah muncul di film Black Panther dan juga Captain America Civil War, yang diceritakan sebagai salah satu anggota dan juga tangan kanan dari Okoye di pasukan Dora Milaje, di mana di sana dia punya tugas untuk menjaga Golden Tribe dan juga keluarga kerajaan yang di sini adalah keluarga dari T'Challa. Dan di sini sosok Ayo sepertinya sengaja memancing Bucky yang kita ketahui sudah lama tinggal di Wakanda sebagai White Wolf dengan teknologi Kimoyo Beats yang bisa mengeluarkan sinyal tertentu untuk kemungkinan penggunanya berkomunikasi bahkan dalam jarak yang sangat jauh. So, tentu saja kehadiran dari Ayo di sini adalah untuk menangkap Helmut Zemo yang di sini sudah dibebaskan oleh Bucky, di mana seperti yang kita tahu, Helmut Zemo adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kematian dari King T'Chaka saat menghadiri konferensi PBB yang gedungnya diledakkan oleh Zemo sebagai rencana untuk menjebak para Avengers. So, dengan posisi Bucky di sini yang sudah berhutang banyak kepada Wakanda yang sudah memberikannya tempat tinggal, tangan vibranium dan juga menghapus sistem Hydra dalam pikirannya, ini tentunya membuat Bucky menempati posisi yang sulit untuk mengaku kalau dia adalah orang yang sudah membebaskan Helmut Zemo dari penjara, karena ini pasti bakal membuat Bucky dicap sebagai pengkhianat bagi Wakanda. So, mungkin cara yang akan digunakan oleh Bucky untuk menghindari masalah ini adalah dengan bernegosiasi dengan membuat perjanjian dengan Ayo untuk membiarkannya membawa Zemo paling tidak sampai Bucky dan juga Sam bisa menghentikan Power Broker dan juga kelompok Flag Smasher yang sekarang jadi ancaman dunia termasuk bagi negara Wakanda. So, dengan alasan inilah Bucky mungkin saja akan diperbolehkan oleh Wakanda untuk membawa Zemo dalam menyelesaikan misi mereka. Dimana setelah misinya selesai, Bucky nantinya bakal mengembalikan Zemo ke penjara, entah itu di Jerman tempat Zemo di penjara awalnya, atau mungkin saja di Wakanda.
So itu dia pembahasan kita kali ini tentang episode 3 The Falcon and the Winter Soldier. Jangan lupa like video ini dan komen di bawah kalau mungkin ada hal penting yang gue lewatkan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.